Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Rahyuningsih, NIM 403180112, akan mempresentasikan mengenai seminar proposal yang telah saya rancang yang berjudul Efektivitas Penerapan Media Pembelajaran Interaktif Berbasis Edmodo dalam Menyongsong Era Revolusi Industri 4.0 pada masa pandemi COVID-19 terhadap hasil belajar matematika siswa kelas 10 SMK Negeri 1 Tonjong. Dalam pembahasan yang pertama, yaitu bab pertama mengenai pendahuluan. Di dalam pendahuluan terdapat beberapa poin. Yang pertama yaitu latar belakang masalah, kedua identifikasi masalah, dan yang ketiga batasan masalah, dan yang keempat rumusan masalah, dan yang kelima tujuan dari penelitian serta manfaat dari penelitian. Untuk yang pertama kali, latar belakang masalah ini peneliti mengambil dari adanya wabah virus corona pada tahun 2020 berdampak bagi seluruh aspek pendidikan untuk memulai mengubah pola pengajaran dari tatap muka menjadi pola pengajaran jarak jauh atau yang sering disebut dengan dalam jaringan atau daring. Di sisi lain, perkembangan revolusi industri 4.0 di bidang industri juga berdampak bagi berkurangnya tenaga manusia yang akan digantikan oleh teknologi mesin seperti tenaga mesin, bahkan robot-robot pintar. Hal tersebut menuntut manusia untuk lebih kreatif, dan dunia pendidikan mesti memberikan perhatian yang besar dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam menyongsong era industri 4.0. Untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia tersebut dilaksanakan dengan memperkenalkan dunia IT dengan menjadikan teknologi sebagai transformasi pembelajaran offline ke online. Dan Edmodo salah satu aplikasi yang banyak dipakai pada penyelenggaraan pendidikan. Untuk identifikasi masalahnya, peneliti yaitu mengambil dari respon peserta didik dan keefektivitas penerapan media pembelajaran interaktif berbasis Edmodo dalam menyongsong era revolusi industri 4.0 pada masa pandemi COVID-19 terhadap hasil belajar matematika siswa kelas 10 SMK Negeri 1 Tonjong. Dan untuk poin batasan masalah, yaitu peneliti menfokuskan pada efektivitas penerapan media pembelajaran interaktif, di mana pembelajaran ini berbasis Edmodo dalam menyongsong era revolusi industri 4.0 pada masa pandemi COVID-19 terhadap hasil belajar matematika siswa kelas 10 SMK Negeri 1 Tonjong. Untuk rumusan masalahnya tersendiri, yaitu yang pertama bagaimana proses pembelajarannya, dan yang kedua bagaimana efektivitasnya, dan serta bagaimana pengaruh pembelajaran daring terhadap penerapan media ini. Selanjutnya, untuk tujuan dari penelitian ini, yaitu yang pertama untuk mengetahui proses pembelajarannya, dan yang kedua efektivitas serta mengetahui pengaruh pembelajaran daring terhadap penerapan media pembelajaran interaktif berbasis Edmodo ini. Dan untuk manfaat dari penelitian ini, yang pertama yaitu manfaat secara teoritis, dan yang kedua secara praktis. Untuk secara teoritisnya, itu dapat mengetahui permasalahan dan solusi pembelajaran matematika dengan menggunakan penerapan media pembelajaran interaktif berbasis Edmodo. Untuk secara praktisnya, yang pertama itu bagi guru, di mana manfaat bagi guru itu sebagai acuan untuk memperbaiki proses pembelajaran selanjutnya. Dan untuk bagi siswa itu dapat bermanfaat meningkatkan kemampuan berpikir kreatif, dan terakhir bagi sekolahnya meningkatkan kualitas pembelajaran matematika yang lebih bermakna. Untuk yang selanjutnya yaitu bab 2 mengenai yang pertama landasan teori. Di dalam landasan teori itu terdapat media pembelajaran, di mana media yaitu berasal dari bahasa Latin yang merupakan bentuk jamak dari medium atau perantara. Nah, secara umumnya itu segala sesuatu yang dapat menyalurkan informasi dari sumber informasi kepada penerima informasi. Nah, sedangkan pembelajaran itu merupakan suatu usaha sadar guru atau pengajar untuk membantu siswa atau anak didiknya, di mana dalam kesimpulan ini media pembelajaran adalah suatu alat yang dapat membantu proses belajar mengajar dan berfungsi untuk memperjelas makna pesan yang disampaikan. Nah, selanjutnya yaitu media pembelajaran interaktif, di mana media ini yaitu suatu produk maupun layanan digital atau multimedia yang diberikan oleh guru kepada siswa dengan menyajikan konten pembelajaran
pembelajaran seperti teks, gambar, animasi, video, atau audio dan video game. Untuk manfaatnya sendiri, yang pertama, dapat menyeragamkan materi pembelajaran kepada seluruh siswa dan dapat membuat proses pembelajaran menjadi lebih jelas, menarik, dan interaktif. Dan untuk manfaat yang selanjutnya yaitu dapat menghemat waktu dan tenaga serta meningkatkan kualitas hasil pembelajaran siswa. Dan yang terakhir, praktis digunakan dari segi waktu dan tempat sehingga mampu menumbuhkan sikap positif siswa terhadap pembelajaran. Kemudian yang selanjutnya, poin kedua yaitu Edmodo, di mana Edmodo ini adalah aplikasi yang bisa digunakan oleh guru dalam menjalankan kelas online. Gambarannya, dari aplikasi ini tuh sangat mirip dengan media sosial untuk aktivitas sehari-hari. Namun, aplikasi ini secara khusus digunakan untuk pembelajaran di sekolah sehingga ada interaksi antara guru dan peserta didik. Serta dari tujuan Edmodo ini itu dapat meningkatkan kualitas belajar peserta didik dan merubah kebiasaan mengajar pendidik, karena pengajar atau pendidik ini dapat dilakukan dari pembelajaran yang offline itu bisa terbiasa menggunakan pembelajaran yang secara online. Dan untuk yang ketiga yaitu membentuk pembelajaran mandiri untuk peserta didik dan mengarahkan peserta didik untuk lebih aktif dan meninggalkan budaya belajar yang pasif, sehingga memberikan kesempatan belajar lebih banyak untuk peserta didik dan pengembangan untuk memperlebar produk serta layanan terbaru. Untuk yang selanjutnya yaitu Edmodo ini memiliki kelebihan. Yang pertama, user interface, yaitu mengadaptasi tampilan seperti Facebook. Secara sederhana, Edmodo lebih relatif mudah untuk digunakan bahkan untuk pemula sekalipun. Dan untuk kelebihan Edmodo yang selanjutnya yaitu compatibility. Edmodo mendukung berbagai jenis format file seperti PDF, PPT, HTML, dan lain sebagainya. Dan aplikasi ini itu tidak hanya dapat diakses dengan menggunakan PC atau laptop, tapi juga dapat diakses menggunakan gadget yang berbasis Android. Namun, Edmodo juga memiliki kekurangan, di mana kekurangannya yang pertama, sosial media. Karena Edmodo tidak terintegrasi dengan jenis sosial media apapun, sehingga pembahasannya atau language-nya juga masih menggunakan bahasa pemrograman dan menggunakan bahasa Inggris, sehingga terkadang menyulitkan guru dan siswa. Dan untuk kekurangan yang terakhir yaitu video conference belum tersedia. Hal ini cukup penting untuk berinteraksi dengan siswa jika guru tidak bisa hadir secara langsung di ruangan tersebut. Nah, yang kedua yaitu kajian penelitian yang relevan. Di dalam kajian ini, peneliti mengambil dari referensi penelitian yang telah dilakukan oleh Kadir A pada tahun 2020 dalam penelitiannya yang berjudul Efektivitas Pembelajaran Matematika Berbasis Edmodo di Man Lebaksiu atau Studi Kasus pada Pembelajaran Selama Masa Pandemi COVID-19. Dan yang kedua, peneliti mengambil dari hasil penelitian Mustaqin pada tahun 2020 dengan judul Efektivitas Pembelajaran Daring Menggunakan Media Online Selama Pandemi COVID-19 pada Mata Pembelajaran Matematika. Dan yang ketiga, penelitian dari Azid N. Hasan R. Nasarudin dan MD Ali pada tahun 2020 yang berjudul Embracing Industrial Revolution 4.0, The Effect of Using Web 2.0 Tools on Primary School Student Mathematics Activities atau Fraction. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu kerangka pikir, di mana di dalam kerangka berpikir itu peneliti mengambil pembelajaran daring menggunakan media pembelajaran interaktif berbasis Edmodo, menggunakan aplikasi Edmodo, kemudian diterapkan di dalam pembelajaran, bagaimana efektivitasnya dan bagaimana pengaruhnya. Dan untuk hipotesisnya yang pertama yaitu adanya keefektivitasan pembelajaran daring menggunakan media pembelajaran interaktif berbasis Edmodo bagi peserta didik. Untuk hipotesis yang kedua, adanya pengaruh pembelajaran daring menggunakan media pembelajaran interaktif berbasis Edmodo terhadap hasil belajar matematika peserta didik selama COVID-19. Dan untuk bab yang ketiga yaitu metode penelitian. Yang pertama yaitu jenis penelitiannya. Di sini peneliti menggunakan jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian
eksperimen non-equivalent control group design. Dan untuk jenis pendekatannya yaitu pendekatan deskriptif dan inferensial. Untuk tempat dan waktu penelitiannya itu dilaksanakan di SMK Negeri 1 Tonjong dengan mengambil populasi dari kelas 10 dan sampelnya itu berasal dari kelas 10A1 dan kelas 10A2. Nah, untuk subjek penelitiannya yaitu siswa-siswi SMK Negeri 1 Tonjong kelas 10. Nah, untuk rancangan penelitiannya itu yaitu melakukan observasi secara langsung pada saat kegiatan pembelajaran matematika yang dilakukan secara daring. Sedangkan untuk metode pengumpulan datanya yaitu menggunakan metode observasi. Dan yang terakhir yaitu teknik penelitiannya, di mana di dalam teknik penelitiannya yaitu menggunakan analisis data dengan analisis deskriptif dan juga inferensial dengan menggunakan SPPS versi 21, di mana sebelumnya dilakukan uji prasyarat terlebih dahulu untuk melihat normalitas dan homogenitas dari pretest maupun protest dan independent sample t-test untuk pengujian hipotesis. Dan instrumen yang digunakan peneliti ini yaitu disesuaikan dengan perangkat pembelajaran yang digunakan di sekolah tersebut. Dan sekian presentasi seminar proposal dari saya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dan kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.